bagaimana sistem jual beli sapi khusus untuk sapi potong dengan para jagal yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di kota Samarinda. Ada 4 sistem berarti ya teman-teman yang sering saya alami atau saya lakukan pada saat menjual sapi khusus untuk sapi potong para penjagal. Nah itu, yang pertama yaitu sistem timbang, yang kedua sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amin Huda Nur Arif, masih tetap di channel TV Sapi teman-teman. Hari ini saya ingin membuat review untuk menjawab pertanyaan salah satu teman di dunia peternakan, yaitu mengenai bagaimana sistem jual beli sapi khusus untuk sapi potong dengan para jagal yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di kota Samarinda. Nah, ini pertanyaan dari salah satu teman peternak juga, karena dia mau menjual sapi ke penjagal kayaknya, ini mau dipotongkan ke penjagal, makanya dia bertanya. Nah, ini saya ceritakan yang pernah saya alami untuk menjual sapi pada para pemotong atau jagal di kota Samarinda dan sekitarnya, bahkan bisa sampai ke kota Bontang, kota Sangatta, Bero, mungkin sampai Kalimantan Selatan juga saya pernah melakukan jual beli sapi potong. Nah, sistem jual beli sapi potong ini yang pernah saya alami ada beberapa sistem. Untuk sistem yang pertama ini yang biasanya layaknya pada umumnya, biasanya sistem jual belinya yaitu sistem jual beli yang berdasarkan pada timbangan sapi pertama ini. Nah, bagaimana sistem jual beli sapi secara timbang? Biasanya para jagal atau pemotong membeli sapi berdasarkan berat sapi pada waktu ditimbang. Nah, ditimbang ini ada 2 jenis teman-teman, ada timbang daerah asal, ada timbang daerah di kota Samarinda. Nah, sistem timbang yang dipakai para jagal biasanya adalah sistem timbang yang berada di sistem timbang yang dilakukan di tempat atau di kota Samarinda, khususnya untuk wilayah Samarinda, yaitu ditimbang di tempat. Nah, itu sistem pertama. Sistem timbang di tempat ini biasanya biasanya para jagal memilih beberapa ekor sapi yang sesuai dengan kriteria mereka. Misalnya mereka minta sapi dengan berat misalnya 270 ke atas atau 300 kilo ke atas. Nah, itu adalah tinggal dikalikan saja berapa timbangan sapi dikalikan harga sapi potong pada waktu itu, atau sesuai pasaran yang sedang berlangsung. Itu sistem pertama, yaitu sistem dengan cara melihat timbangan atau berat sapi. Ada sistem kedua juga pernah saya lakukan, yaitu ada beberapa jagal yang membeli sapi ini tidak melihat timbangan sapi, yaitu mereka dengan cara sistem taksir ya. Sistem taksir ini mereka melihat sapinya, dilihat sapinya itu bentuknya seperti apa, kurus atau gemuk, dan para jagal ini mentaksir dagingnya nanti kurang lebih keluar berapa. Nah, sistem taksir ini biasanya banyak digunakan oleh para teman-teman jagal yang mereka membeli sapinya
yang tidak dari kandang yang difasilitasi dengan timbangan. Biasanya sapi-sapi yang berasal dari kebun atau sapi-sapi yang berasal dari pelosok-pelosok atau yang dari pedesaan yang memang di situ tidak ada timbangan, maka jagal dengan sistem taksir. Sehingga jagal bisa mentaksir sapi ini nanti keluar dagingnya berapa dan bisa ngasih harga berapa. Nah, itu sistem kedua. Untuk sistem ketiga ini juga sering dilakukan. Sistem ketiga ini yaitu sistem nota potong. Nota potong itu seperti ini teman-teman. Nota potong ini biasanya sapi-sapi itu, misalnya saya punya sapi itu dipotong dulu ke para penjagal atau ke seorang pemotong. Nah, nanti ketemu dagingnya berapa, borongannya berapa, nanti akan ada nota potongnya. Nah, nota potong ini biasanya nanti yang dirincikan di dalamnya, misalnya ada harga kepalanya sapi berapa, terus ada harga daging paha kanan, paha kiri, terus tangan kaki kanan, kaki kiri ya. Nah, semuanya dihitung di situ, termasuk nanti ada semacam rincian di situ, semacam tulangan. Nah, itu juga ada di situ, sehingga ketemu nanti nota potongnya. Misalnya saya potong 1 ekor sapi, saya tidak tahu harganya, ini nanti ketemu harga berapa. Terus setelah dipotong akan ketemu nota potong. Nah, di situ biasanya para penjagal menggunakan timbangan setelah daging itu dipotong, ditimbang, ketemu potongannya berapa. Nah, seperti itu. Nanti akan ada rinciannya yang seperti saya sebutkan tadi, dari kepala, daging paha, daging, semua dagingnya termasuk tulangan, termasuk mungkin ada potongan-potongan dan lain-lain, itu akan dirincikan di nota potong tadi. Nah, itu sistem ketiga. Ada juga teman-teman, ada sistem ini yang biasanya sistem tambahan kalau saya sebut. Kenapa sistem tambahan? Biasanya ini digunakan pada sapi-sapi yang ada istilahnya post mature, yaitu sapi-sapi yang terkena bencana, misalnya bukan bencana alam ya, maksudnya terkena musibah ya. Misalnya sapinya kakinya patah, atau sapinya sakit, lemas, yang mau nggak mau harus dipotong. Terus ada sapi-sapi dengan kondisi tertentu yang memang harus dipotongkan ke para penjagal. Nah, itu biasanya kalau dengan sapi-sapi yang ada minusnya seperti ini, biasanya para penjagal menghargai sesuai dengan kemampuan mereka menghargai sapi tersebut. Nah, sapi-sapi yang dengan kondisi-kondisi misalnya sakit, kaki patah, misalnya sapinya ada masalah pada sapi tersebut sehingga sapi-sapi itu harus dipotong, itu biasanya selama ini harganya dia lebih rendah daripada sapi yang memang sehat, gemuk, yang dipotongkan. Karena memang istilahnya kita yang membutuhkan untuk dipotong ya, bukan teman-teman penjagal yang mau sapi itu, karena sapi itu mau nggak mau harus dipotong. Daripada sapi itu mati, ya lebih baik dipotong. Nah, itu biasanya harganya ketemunya nanti akan lebih rendah dibandingkan dengan sapi-sapi yang memang dengan cara sistem timbang atau sistem taksir tadi, atau dengan sistem nota potong tadi. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 sistem berarti ya teman-teman yang sering saya alami atau saya lakukan pada saat menjual sapi khusus untuk sapi potong para penjagal. Nah, itu yang pertama yaitu sistem timbang, yang kedua sistem taksir, yang ketiga sistem dipotong dulu nanti ketemu nota potongnya, dan yang ketiga biasanya adalah sistem ya terserah jagal mau menghargai berapa, karena sapinya memang mau nggak mau harus dipotong, seperti itu. Nah, itu adalah 4 sistem yang biasanya dilakukan atau yang pernah saya alami, khususnya saya pribadi, khusus di daerah Kota Samarinda dan sekitarnya. Nah, baik, itu adalah jawaban dari teman tadi yang bertanya bagaimana cara menjual sapi untuk dipotong ke para penjagal. Itu yang pernah saya alami teman-teman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan para peternak dan petani di Kalimantan Timur dan di khususnya dan umumnya di Indonesia semakin sukses dan semakin sejahtera. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.